Kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mau mulai ibadah pada sore hari ini, saya mau sedikit sharing, sedikit kesaksian ya sebelum ibadah. Tepatnya pada hari Sabtu kemarin, saya ketemu sama Bu Rika ya. Saya keluar ke depan mau ke Alfa mau beli kue buat anak-anak. Waktu saya mau nyebrang, saya dipotong sama mobil Fortune. Saya sempat marah dan ternyata itu pertolongan Tuhan karena ada ranting yang jatuh tepat di atas mobil itu. Puji nama Tuhan. Makanya padahal waktu saya mau nyebrang lewat itu saya sempat mobil ini ternyata ada ranting. Mungkin Tante Rika tahu ya, ada ranting besar gitu jatuh di timpa di mobil. Puji nama Tuhan, itu penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa buat kami. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terkhususnya hari ini. Penyertaan-Mu buat kami semua satu persatu sungguh luar biasa, selalu baru setiap hari. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap membuka ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya mau buka ibadah pada sore hari ini untuk sama-sama kita minta berkat. Sama-sama kita berdiri. Ini waktu curahkan berkat, tangannya gini ya, biar Tuhan yang mencurahkan, kita yang terima. Orang yang takut padamu berbahagialah, orang yang setia padamu dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagia
siapkan pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada saat sore hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, Kau tahu kami rindu akan hadirat-Mu, kami rindu akan diri-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami Tuhan. Berkati kami lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami dalam pengiringan kami kepada Engkau sampai satu titik Engkau memanggil kami kembali Tuhan. Tuhan, itulah pengharapan kami. Kehidupan nanti yang akan datang kami bersama dengan Engkau.
Tuhan teguhkan kami Tuhan, teguhkan iman kami. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, hamba-Mu ingin menyampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, supaya kami sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, saya akan membawakan satu renungan tentang kedamaian. Damai di dalam hati. Apa? Apa namanya? Pertentangan damai itu apa, saudara? Apa? Tengkar. Tidak ada damai, kemerungsung, susah, marah. Apa itu? Geger. Kebalikannya geger. Ya toh, saudara? Ya. Nah, oleh sebab itu kita yang sudah umur, saya bagaimana supaya saya bisa hidup damai? Kita harus menyadari kedamaian ini datang dari mana? Kedamaian datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya akan baca di dalam Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita ambil yang belakang. Kita ambil yang belakang ya. Gelar daripada Tuhan Yesus itu adalah Raja Damai. Benar saudara. Pada saat Yesus itu jadi Raja di atas hidup kita, di dalam batin kita, Yesus kita angkat sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai Raja yang mengendalikan hidup kita. Dengan segala kesadaran, kita akan merasa damai. Damai itu didapatkan pada saat Yesus berkuasa atas hidup kita. Mungkin kita damai sing piye to, Pak? Gini saudara, kenapa kita mesti harus merasa damai? Ini secara logika. Kenapa kita mesti harus merasa damai? Damai itu gini, perasaan aman, tentram, tidak ada intimidasi, tenang. Ya Tuhan, thank you Tuhan, terima kasih. Nah, damai yang seperti itu kita dapatkan. Kenapa? Yang pertama, kita sudah tahu bahwa dosa yang kita lakukan itu telah diampuni oleh Tuhan. Amin. Gini saudara, orang jarang berpikir tentang dampak daripada dosa. Dosa itu yang kalau kita lihat Alkitabnya, dosa itu adalah satu titik, satu penyebab yang luar biasa. Itu dampak daripada dosa itu adalah kematian. Pertama kali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, di situ dosa merasuk. Dosa merasuk ke dalam kehidupan Adam dan Hawa. Harusnya mereka menikmati kerajaan surga. Mereka hidup di Taman Eden. Mereka hidup dengan penuh kelimpahan. Mereka penuh damai sejahtera. Tidak khawatir akan hari esok. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada sakit penyakit. Tidak usah memikirkan besok kita makan apa. Semua sudah tersedia. Amin. Di dalam Taman Firdaus, Allah menyediakan satu tempat penuh kedamaian. Amen. Tapi pada saat dosa itu masuk ke dalam kehidupan orang ciptaannya Tuhan, maka terkutuklah mereka. Mereka harus keluar dari Taman Eden.
Mereka harus bersusah payah. Terkutuklah tanah oleh karena engkau. Engkau akan bersusah payah mencari makanmu. Itu karena dosa, dampak dari pasal ini. Nah, di dalam kehidupan yang paling top dampak dari dosa itu apa, saudara? Kematian kekal, saudara. Kita enggak. Gini ya, saudara. Saya itu bayangin, hidupku, katakan saya ini diberkati miliatan. Wah, duit miliatan. Paling umurku pecap, kaucap, wis ora iso. Sekarang umur kaucap. Kowe dijak jalan-jalan di Eropa kademen sama mati. Iya. Sekarang kemarin aku diberkati nang Congkok, wademe nang koncoku sampai kademen. Wah, umur 90 nang kene Congkok wis wademe koyo ngono. Loro kabeh nek awak. Wis ndak iso nikmati, mau makan enak apa? Umur sakitu kita tujuan hidup kita sekarang adalah kehidupan yang akan datang. Amin. Saya mesti ambil korban ini tak arah nih kono. Karena podo saya ini ya ketoke wis sik iso gagah loh. Aku udah kena stroke 3 kali. Amin. Saya itu kena stroke 3 kali. Tapi kan manusia itu ya apa sih? Aku ketok sehat, engko mau kena stroke keempat bablas. Iya kan? Nah, tapi kenapa saya masih bisa semangat melayani? Pelayanan bulan ini pelayanan saya banyak. Bukan gereja gede-gede, saudara. Saya tak layani gereja gede. Saudara, ayo kita mau menyadari kenapa kita mesti merasa damai. Secara logika, Tuhan telah mengampuni dosa kita. Amin. Amin. Dosa, dampak daripada dosa itu tadi dia hilangkan, yaitu kematian yang kekal. Saudara mungkin saudara ngomong, apa? Mungkin saudara di perbedaannya kita gini. Kita dengan perbedaan dengan kepercayaan yang lain itu apa sih? Mungkin setiap agama, setiap kepercayaan itu mengatakan untuk mencapai kehidupan yang kekal harus berlaku baik. Iya benar? Wih, harus api. Pertanyaan saya sebagai orang Kristen, apakah perbuatan baik kita bisa membawa saya ke dalam kerajaan surga? Tidak bisa. Contohnya, dulu sering tak saksi nenek sini. Saya naik sepeda motor, saya ditilang. Pelanggaran itu saya anggap dosa. Pak David, stop. Anda tidak pakai helm. Anda melanggar. Nanti minggu depan saudara ke pengadilan untuk mendapatkan denda. Oh ya, Pak Polisi, terima kasih. Sebelum minggu depan saya berbuat baik. Saya bantu panti jompo, saya bantu panti asuhan, saya bantu panti sampai entek Canggotyo. Pakai ora? Yang saya lakukan tuh api apa elek? Nanti ya. Setelah saya lakukan, saya dapat tanda terima. Minggu depan saya di pengadilan. Saudara David, saudara telah melanggar undang-undang lalu lintas negara Indonesia. Oleh sebab itu saudara David harus dihukum dengan hukuman denda. Pak Hakim sebelum memvonis saya maju. Saya tunjukkan tanda terima saya. Pak Hakim, aku seminggu ini melakukan kebaikan. Pertanyaannya, saya dibebasnya apa orang? Artinya dosamu harus dibayar. Demikian pula dosa kita. Kita berbuat baik banyak-banyak. Satu dosa cukup untuk membawa kita ke neraka. Amin. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Dia harus sang firman menjadi manusia, turun menjadi seorang yang bukan seorang yang mulia, bahkan menjadi seorang hamba. Harus direndahkan dan harus mati di atas kayu salib. Tujuannya cuma satu, supaya saudara tidak mati karena dosa. Semua dosa ditanggung di atas kayu salib. Amin. Amin.
itulah kita. Mungkin ya, pada satu titik. Setiap orang kan beda-beda. Pada saat badai itu menerpa hidup kita, saya pernah ngalamin. Rasanya kok pengen mulai. Ya berat. Tuhan, urip kok koyo ngene Tuhan. Kok rasanya sedih, susah, tapi pada saat rasanya Tuhan mungkin di surga enak ya Tuhan bersama dengan Engkau. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada ngeluh, tidak ada boyok loro, tidak ada jantungan, tidak ada apa. Rasanya seperti itu. Nah itulah, wes kita jalani saja. Pengharapan kita bukan ada yang ada di dalam dunia ini. Kalau engkau mengharapkan apa yang ada di dalam dunia ini, engkau orang yang paling malang. Tuhan ngomong, pengharapan kita kehidupan yang akan datang. Yo, saya khotbah ini bukan karena tak delok tuwek-tuwek, mungkin aku bablas dhisik. Ojo ngomong, "Weh karena iki tuwek-tuwek, Pak David khotbah tentang kehidupannya akan." Mungkin saya berangkat dhisik. Ya toh? Nah, oleh sebab itu Saudara, pada saat kita menghadapi kematian, menghadapi masa depan, pengharapan kita bukan ada yang di dunia, tapi kehidupannya akan datang. Amin. Karena ada pengampunan dosa. Mungkin ini, mungkin saudara, Pak, agama lain ngomong, wes bertobat saja. Engkau lek bertobat masuk surga. Sekarang sudah bertobat toh Pak, sudah jadi pengkhotbah, sudah pengkhotbah nek kono-kono, wis bertobat wis jadi api. Pertanyaannya, bertobat apakah bisa membawa kita ke dalam keselamatan? No. Bertobat itu dosa, salah satu dosa di dalam, kalau kita belajar ini namanya hamarsia, itu dianggap sebagai hutang. Saya ke Surabaya ketemu Wijaya. Wijaya, aku pinjem duit loh. Aku dompetku carry. Saya pinjem deh, notio, kasih. Nanti sebulan lagi saya ketemu deh lagi. Wijaya, tolong kasih pinjemannya. Piro cetio. 3 wulan ketemu nyilih neh. Kira-kira di sini apa diamuk? Ya. Loh, saya tuh disenengi Pak David. Pak David itu pendeta tapi rambenek. Pendeta isinya ngutang tok, ngising-ngisini. Nah, ya toh. Setelah saya dikai firman nikah, saya bertobat. Wijaya, mulai saat ini thank you untuk advice-nya. Saya mulai saat ini tidak akan hutang lagi kepadamu atau kepada yang lain. Saya sudah bertobat, tidak akan hutang lagi. Sekarang hubungan saya sama dia beres atau enggak? Beres. Belum. Bayar di seno. Iya tak? Iya, belum bayar. Belum bayar. Walaupun saya sudah bertobat, tapi hutang saya harus dibayar. Dan Tuhan memperhitungkan dosa itu sebagai hutang. Harus mbok bayar. Amin. Dan untuk supaya kita bisa melunasi, kita tidak sanggup membayar karena bayaran dosa adalah kematian, dan kematian itu adalah kematian yang kekal. Amin. Dan kita butuh seorang yang sanggup membayar kita. Siapa yang bayar? Yesus. Tuhan sudah bayar semua kesalahan. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Mendapatkan pengampunan dosa, penebusan dosa. Terus mungkin dosa yang mana yang diampuni? Kalau dosa kita sudah diampuni, apakah kita akan selamat nanti kan mati? Halo? Kok ragu-ragu? Dosamu diampuni. Ya lagi. Enggak ya. Yang diampuni itu semua dosa kita.
bukan dosa yang masa lalu. Enggak, salah. Kita walaupun sudah diampuni sekarang, besok itu kemungkinan saya berbuat dosa enggak? Yang diampuni semua dosa, bukan dosa masa lalu. Nah sekarang bukan hanya dosa masa lalu, dosa semua. Mulai kita lahir sampai kita mati dosanya. Nah nanti saya nanti ini ya. Ini firman Tuhan di dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Artinya gini, orang yang mati di dalam imannya kepada Yesus. Amin. Nanti tak kasih contoh biar ngerti. Mengapa mesti berbahagia? Tuhan mengampuni dosa. Karena kita memperoleh kehidupan yang kekal. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, artinya tubuh jasmani ini dibongkar mati, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat tangan manusia. Ayo bayang no. Lek nanti tubuh kita itu dibongkar, kita mati, Tuhan telah menyediakan satu tempat kediaman di surga, satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat tangan manusia. Saya tanya, saudara ini mungkin di rumah apik yo, regane cap M, apa mbok M, yo apik kok istane. Itu loh buatan tangan manusia. Tapi Allah menyediakan satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat tangan manusia. Saya bayang nih, tempat kediaman yang dibuat tangan Tuhan itu luar biasa. Ini ya saudara. Yohanes 14 ayat 23. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini kata-kata Tuhan Yesus loh. Saudara boleh percaya, boleh pura, orang Kristen pasti percaya. Amen. Aku ke surga menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Saudara dan saya, kita semua. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Tuhan itu mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Engkau les tempatnya dadi saudara mau. Lek saudara belum pulang sekarang, itu tempatmu urung. Masih dibangun. Luar biasa enggak Tuhan Yesusmu? Amin. Ini kesaksian sedikit. Saya itu 8 bersaudara. Saya itu nomor 7. Saya punya adik 1. Saya tinggal di Surabaya. Yang lainnya di Samben. Tahu toh Samben? Nah, ceceku sing di Surabaya itu si Ngah itu kena sakit kanker. Wah kan momen sudah bisa. Badannya kurus, stadium 4 enggak bisa disembuhin. Pada saat itu adikku sing nomor 8 sing cilik dhewe ngimpi malam-malam itu, aku ngimpi cik ngaki lho, duwe rumah di atas bukit. Cik, rumahmu cik, mik mentok cik. Aku kok pengen duwe rumah kayak ngono. Cicikku ndak jawab, mek buyang, guyu enggak omong sepatah. Mek mesam, cik rumahmu cik, mik cik. Aku lek duwe rumah nek bukit ngono luasane piye cik, aku pengen yo cik yo. Mari gitu besok dia ngomong ke saudara-saudara, rumah cik ngawis dadi. Ayo ke Surabaya nanti enggak nututi. Akhirnya nyewa mobil ke Surabaya. Di sana ada reuni, pertemuan sembayang. Sore saudara-saudara saya pulang ke Blitar. Besok cicikku dipanggil Tuhan. Itu artinya rumahnya sudah jadi. Amin. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi,
Jangan takut. Tuhan menjamin keselamatanmu. Nanti pada saat ini saudara pulang, saudara ada tempat yang luar biasa. Mungkin saudara ngomong, wah itu ngimpi itu. Ngimpi bisa salah, bisa benar. Betul. Tetapi firman Tuhan ya dan amin. Saya akan lihat di dalam Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka itu siapa? Saudara dan saya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selamat. Kata-kata pasti tidak akan binasa. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tanganmu sitok dicekli Tuhan Yesus, sitok dicekli Bapa. Ucul perah. Ora. Saudara, ini korban penebus dosa ini. Kita lihat, saya akan lihat di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Apa hubungannya? Kita balik ke zaman perjanjian lama. Segala sesuatu disucikan dengan darah. Dosa disucikan dengan darah. Pada saat zaman perjanjian lama, setiap bangsa Israel tiap tahun bangsa Israel itu membawa apa? Korban penebus dosa. Pada saat dia katakan dia membawa domba, dibawa domba kepada imam. Di situ imam tuh tanya enggak? Nah, saudara baca, imam tanya enggak dosamu apa ya? Tanya enggak? Dosamu apa? Tidak pernah ditanya. Dosamu titik sak gunung, dosamu rong gunung, 10 gunung, tidak pernah ditanya. Yang diperiksa apa? Dombamu. Dombamu itu sempurna atau tidak. Jadi saudara, pada saat dombamu itu gemuk, baunya bagus, matanya ndak belen, kukunya sempurna semua, tangan ditumpangi di atas domba, darah tercurah, dosamu sak gunung bersih, clean. Halo? Amin. Itu dilakukan tiap tahun oleh bangsa Israel. Sekarang zaman perjanjian baru, anak domba Allah yang tidak bercacat sekali untuk selama, bukan tiap tahun, tapi sekali untuk selama. Ini saudara, Tuhan itu menyucikan kita semua kesalahan dosa kita, mulai dari awal sampai akhir. Saya akan lihat, coba dosa mana yang diampuni. Saya akan 1 Yohanes 1 ayat 7b dikatakan, anaknya yaitu Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9b. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata-kata segala. Segala itu apa, saudara? Semua. Kisah Rasul 13:39. Dan di dalam Dia, di dalam Yesus, setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Yang tidak kamu peroleh dari hukum Musa. Segala. Segala itu semua. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kolose 2 ayat 13b. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran. Oke lah ayatnya. Segala kabeh, segala semua.
Kalau semua dosa kesalahan diampuni, apakah keselamatan kita pasti? Halo? Pasti pernah? Belum tentu. Belum tentunya di mana? Coba. Belum tentu. Oh, segala dosa kita diampuni kok. Kalau kita nggak ada hubungan sama Tuhan. Apa? Tidak ada hubungan sama. Nah, ini konteksnya orang Kristen. Orang Kristen itu mesti ditebus. Saya tidak bicara orang lain. Kepercayaan. Orang yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu jaminan dari semua yang dijadikan. Kadang gini loh, dan ngomong keselamatan, orang kalau ditanyai, kowe selamat enggak? Pikirannya itu bukan karya Kristus di kayu salib. Aku layak apa ora ya? Aku layak apa ora ya? Pasti itu. Lek kowe ngomong layak, pasti tidak layak. Satu dosa tanpa penebusan sudah cukup membawa saudara ke neraka. Amin. Keselamatan kita karena pasti itu karena karya Kristus di kayu salib itu. Pada pengajaran, waduh harus berbuat baik, tambah bingung mau berbuat baik yang bagaimana? Saya pernah berapologet. Oh tidak bisa Pak David, iman plus perbuatan baik. Terus saya tanya, kamu nanti lek mati mesti masuk surga. Ya saya yakin. Berarti kamu enggak duwe dosa no. Ya sing duwe titik-titik pret. Nah, mesti padahal satu dosa itu loh bahwa tidak melihat karya Kristus, tapi aku layak enggak? Lek kowe ngomong gak layak kita itu. Amin. Kita itu bukan orang yang baik. Karena itu Kristus turun, tahu dia bahwa kita tidak mampu untuk memenuhi semua tuntutan hukum Taurat, itu tidak mampu. Itu sudah dikasih contoh pada zaman perjanjian lama. Setiap tahun bangsa Israel bawa korban penebus dosa. Dosamu gede pun, iman tidak tanya. Sing ditekoni kuwi lho, dombamu. Lek dombamu itu bersih, dombamu tidak bercacat, tanganmu mbok tumpangne, darah tercurah. Dosamu segunung pun bersih. Zaman perjanjian lalu, perjanjian baru, Yesus anak domba Allah yang tidak bercacat sekali untuk Jangan kowe ngomong aku selamat karena aku berbuat baik. Baikmu seberapa? Lek kowe berbuat baik berarti sudah tidak berbuat dosa lagi lah. Saya tanya, saudara sudah diampuni sana. Besok si Isa berbuat dosa enggak? Yang diampuni segala dosa kita. Amin. Dan Roh Kudus ini pembenaran. Konsepnya justification, pembenaran. Terus sanctification. Pada saat kita dibenarkan, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu di hadapan bawah itu dibenarkan. Kamu benar karena Kristus. Karena imanmu pada Kristus itu kamu dibenarkan. Setelah itu sanktifikasi. Sanktifikasi pengudusan dalam kehidupan saudara. Mulai saudara terima Yesus sampai saudara mati, itu Roh Kudus terus menguduskan hidupmu. Benar apa enggak? Kowe lek berbuat dosa rasa enggak? Lek Roh Kudus ada di dalam dirimu. Saya itu deh, Tuhan, kadang saya sebagai seorang pengkhotbah, pada saat saya melakukan yang salah, saya itu, Tuhan, aku belum pengkhotbah, Tuhan. Aku lek ngono mbujuki jemaat. Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan, aku munafik. Oh, haleluya. Saya nangis. Tapi apakah saudara seperti itu? Nanti berapa bulan lagi mungkin muncul pikiran jahat. Ya mana? Kita tidak bisa lepas. Kalau kita ngomong dosa sana yang diampuni, dosa sini tidak diampuni, bablas saudara. Tidak ada keselamatan. Amin. Yang diampuni semua dosamu diampuni. Oleh sebab itu saudara, Roma 5 ayat 9-10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih setelah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Saudara, terus pertanyaan ini, lek kita sudah diselamat nih, kan enak Pak, kita kan boleh berbuat jahat semua, dosa kita sudah diampuni, ya toh?
Kan ada pertanyaan seperti itu. Oh, enak men wong Kristen. Dosa diampuni sungguh dosa enak. Saudara, kita orang Kristen berbuat baik itu bukan untuk masuk surga. Tahu? Camkan, perbuatan baik kita bukan sekali lagi bukan untuk membawa saudara ke surga. Perbuatan baik kita membuktikan bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Orang sakit minum obat sembuh, ya toh? Setelah sembuh, bukti ini lek kowe sembuh apa? Kowe bisa olahraga. Katakan aku kena stroke, ya toh? Kena stroke, menceng kabeh ini. Terus mari ngono, minum obat waras. Buktine pada kowe lek waras piye? Aku iso olahraga. Enggak menceng kabeh. Tapi aku ngomong, aku sudah sembuh, tapi mantan aku menceng-menceng ini ya berarti urung sembuh. Ya berarti orang berdosa terima Yesus diselamat nih. Bukti lek kowe wis selamat apa? Muncul buah roh. Amin. Amin. Kowe ada perubahan di dalam hidupmu. Kowe terima Yesus sampai mati ora pernah berubah. Sampai selamat ora. Ada bukti bahwa dirimu itu sudah diselamatkan, ada perubahan, ada Roh Kudus di dalam dirimu. Pada saat engkau melakukan yang jahat, engkau rosok dari mulut ngomong, I'm sorry. Sorry Tuhan. Amin. Amin. Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidupmu itu sebagai jaminan dari semua janji Allah, termasuk keselamatanmu. Amin. Jadi orang Kristen yang mantap. Kadang saya itu susah. Ditanyain, kok masuk surga, pikirannya itu bukan karya Kristus, tapi aku layak orang, aku sampai orang bingung. Nek kowe ngukur sampai dirimu apik apa tetep kowe ndak layak. Satu dosa tanpa penebusan di kayu salib, amblas kabeh kita. Karena karya Kristus itulah yang membawa saudara dalam keselamatan. Oleh sebab itu saudara, kita yang sudah tua-tua ojo wedi. Amin. Saudara mau ndak mau nanti mesti pulih. Mungkin saudara sing lebih tua, sing awet, sing nom-nom. Lho aja ngomong sing nom iki. Weh, mak kowe mulai dhisik mak urung mesti lho. Kadang mak iku awet sing nomi metu. Ya ora? Tapi ndak usah takut. Pada saat kemah kediaman kita dibongkar, Allah menyediakan satu tempat kediaman. Itu ndak ada di agama lain. Kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Yang kedua, kenapa saya mesti damai? Tadi saya damai. Wes susah kayak gini, surah mau Tuhan, nanti aku pulang. Aku bersama engkau di dalam kerajaan surga. Yang pertama itu. Yang kedua, Tuhan sudah ngampuni dosaku. Kesalahanku, pelanggaranku telah diampuni. Yang kedua, Tuhan senantiasa menyertai kita. Matius 1 ayat 27. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamainya Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Amin. Ada, saya pernah mendengar khotbah. Roh Kudus itu dalam diri kita, lek kowe nggih dosa, Roh Kudus itu hilang. Muncul apa? Enggak. Engko lek kowe apik neh medun neh kaya umbele mae turun. Selama-lamanya. Dan Dia akan menuntun engkau ke dalam kemuliaan. Amin. Amin. Saudara, jangan kamu menjadi yang B, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan
Saya bingung. Saudara, kenapa kita mesti harus damai? Karena firman Tuhan ngomong Tuhan akan menyertai saudara dan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat saudara susah, pada saat saudara itu sedih, pada saat saudara itu gak duwe apa-apa, pada saat saudara itu merasa sakit, Tuhan sakit. Roh Kudus itu loh ikut merasakan sakit. Amin. Amin. Wih, percaya Tuhan ada, Tuhan Engkau ada di sampingku, bahkan Engkau ada di dalam diriku. Engkau ikut merasakan kesusahanku, Engkau ikut merasakan kesedihanku, kesusahanku Tuhan. Siapa yang tidak punya susah? Siapa yang tidak pernah susah? Pada saat engkau susah, pada saat badai menerpa hidupmu, percaya Yesus ada menyertaimu. Dia ikut merasakan. Dia cuma ngomong, tenangkan dirimu anakku. Tenangkan dirimu anakku. Kuatkan dan teguhkan hatimu anakku. Aku menyertai kau, jangan pernah takut. Orang Kristen punya masalah, orang dunia punya masalah, podo. Tapi orang Kristen, Yesus menyertai engkau. Ojo wedi. Saya itu loh pernah ngalamin juga. Pada saat posisi undek ngisor, pada saat saya anakku ngomong, mah sudah lama, mah ndak merumput terus. Artinya merumput itu ya jangan asem, jangan tempel. Ndak pernah masak ikan karena apa? Melaratin teman. Uripku soron teman. Aku pernah ngalami hal yang demikian, utangku banyak ditagih, penokin bojoku nangis, apa ndak bisa bayar. Saya ngalami pada saat itu saya ndak melari pada ponco sing sugih, saya ndak lari pada dulur yang sugih, saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya sembah, saya teriak sama Tuhan. Di situ pertolongan Tuhan dari Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya membayangkan apakah saya bisa jadi pembicara menyaksikan cinta Tuhan seperti ini, saya tidak bisa membayangkan. Karena posisiku sangat jelek, hidupku di bawah nemen. Kalau hidupku seorang nemen, terus apa yang saya saksikan Tuhan? Sebab itu saya cari Tuhan dengan air mata, dengan segenap hatiku. Aku sembahyang 1 hari 1 jam. Saya membaca firman Tuhan 4 fasa. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya lakukan sampai 1,4 bulan. Tidak pernah absen. 1 jam penuh saya sembah Tuhan. Pada bulan keempat, hadirat Tuhan yang luar biasa memiliki. Aku merasa tubuhku ringan. Saya itu diayun-ayun damai sejahtera yang melampaui segala. Walaupun utangku akeh, tapi ada damai. 1 titik. Saya mendengarkan suara Tuhan yang begitu audible. Saya sendirian di kamar tak kunci. Masuk kamar saya kunci, saya sembah Tuhan. Saya mendengar, jangan takut anakku, tak berkati. Tuhan itu ada, saudara. Tuhan itu enek. Saudara ngomong, aku kok ora iso ngrungokne suara. Aku ora iso ngrungokne suara Tuhan. Sejauh mana pencarianmu pada Tuhan? Amin. Pergumulanmu, pergaulanmu sama Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Bersembah Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Di situ tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Engkau akan dituntun. Mungkin saudara ngomong, aku wis tuwek, aku butuh apa, Pak? Aku wis lunga ning ndi ya ora iso, mangan sing enak-enak ya ora iso. Ya ada damai. Sampai nanti Tuhan panggil, aku ada damai. Aku bersama Kristus dalam kerajaan surga. Amin. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi mengenai renungan tidak panjang. Yang pertama, saudara, keselamatanmu dijamin. Jangan takut. Amin. Amin. Yang ditebus semua dosamu, dosa awal, dosa akhir, semua. Tuhan menyertai engkau. Amin. Susahmu apapun, di situ ada Tuhan. Tidak usah takut. Amin. Amin. Tidak usah takut.
Yesus, Engkau pasti keluarkan aku sebagai seorang pemenang. Karena aku sendiri mengalami. Dan semua anak Tuhan yang serius pasti mengalami. Amin. Mujizat Tuhan. Ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Mbah, berdoa Mbah untuk firman Tuhan. Ya, teman saya ini juga pendeta Pitani. Terima kasih firman Tuhan. Dan Engkau sendiri berkata kepada kami, firman itu bukan hanya sejarah saja, tetapi firman itu bisa terjadi secara nyata kepada semua jemaat yang ada di tempat ini. Engkau berkata dan kami percaya, bahkan saya pribadi, Engkau berkata kepada kami, aku, Yesus, adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada tanpa melalui aku. Itu janji Tuhan kepada saudara dan saya. Tidak ada Allah yang seperti ini, Tuhan. Terima kasih firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini tidak ingin menjadi pendengar, penonton. Kami ingin menjadi pemain, Tuhan. Sehingga benar-benar kami Engkau pakai melalui firman-Mu, Tuhan. Jadikan kami semua yang ada di tempat ini mitra kerja-Mu, saksi-Mu, Tuhan. Duta besar-Mu, juru bicara-Mu. Sehingga kalau Pak David, Pak Pendeta diberkati, dipakai Tuhan, semua yang mendengarkan di tempat ini dijadikan saksinya. Sehingga melalui jemaat di tempat ini, Tuhan, kursi-kursi yang kosong akan ditempati. Dan mereka akan berkata bahwa lutut mereka akan bertelut, lidah mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Namanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa Tuhan, Allah Anak Yesus, Allah Roh Kudus Kristus. Jadi nama Tuhan yang asli adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih firman-Mu, Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Tuhan, Pak David. Tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, Kau pakai dia lebih hari lebih mengherankan. Dan kami percaya Kau berkati juga usahanya, supaya melalui usahanya ini bisa berkencan, bermitra dengan pelayanannya, Tuhan. Kami percaya berkati rumah tangganya, usahanya, anak-anaknya, keluarganya semua. Dan kami percaya, Tuhan, malam hari ini Tuhan memberkati saudara dan saya melalui firman. Angkat tangan saudara semuanya. Sewaktu Yesus mau naik ke surga, Ia menyuruh murid-muridnya mengangkat tangannya. Seperti saudara saat ini yang mengangkat, apa yang Dia katakan, doakan kepada Bapa di surga. Kiranya terimalah berkat. Damai sejahtera yang daripadaku, Yesus berkata seperti ini. Dan damai sejahtera yang aku berikan kepadamu, yang angkat tangan tempat ini, tidak seperti damai sejahtera yang diberikan dunia kepada kita. Kami terima berkat-Mu itu, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus berkat itu kami terima. Yang percaya saudara dan saya sudah terima berkat rohani malam hari ini bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Kita tepuk tangan, sudah itu terima kasih. Mari selanjutnya kami bersilakan kepada Ibu. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita untuk doa syafaat. Tapi sebelum doa syafaat, ada kerinduan dari kami untuk hambanya Pastor David. Beberapa waktu yang lalu Pastor cancel nggak datang. Kami sepakat jemaat mau mendoakan, diizinkan ya Om ya. Mari Tante Lin mau doa syafaatnya khusus untuk Pastor David. Saya undang bangkit berdiri semua. Mau satukan hati berdoa buat Pastor David Chandra. Tuhan, supaya Tuhan pakai lebih lagi berkati kesehatannya. Tuhan, kami saat ini datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan.
Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Engkau tahu hamba-Mu yang setia ini ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan memberkati kesehatannya. Engkau terus pulihkan, ditambah sehat. Untuk dia boleh menjadi saksi-Mu, untuk melayani Engkau kemanapun Engkau suruh hamba-Mu ini pergi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai, Engkau Allah yang senantiasa akan memberkati kemanapun hamba-Mu ini Tuhan. Engkau suruh pergi ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan dia sendiri. Engkau menyertai Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa di dalam usaha pekerjaannya, di dalam Tuhan keluarganya, istri anak-anaknya semuanya Engkau memberkati. Engkau pakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa Tuhan di dalam pelayanannya, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan. Semuanya hanya untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Yehova Rafa. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan kesehatannya dengan sempurna ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan segenap kami. Engkau sudah menyelamatkan kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, yang tidak pernah mengecewakan kami. Pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Kalau kami berharap manusia, kami kecewa Tuhan. Tetapi di dalam Engkau, pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami terus bawa hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kemanapun hamba-Mu ini pergi Bapa, senantiasa Tuhan, oh Tuhan, kehidupannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terutama buat memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, wahyuan-Mu Tuhan di dalam dia menyampaikan firman. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang terus Tuhan berbicara. Engkau yang pegang kendali atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan, keluarganya juga Engkau memberkati. Usaha pekerjaannya Tuhan memberkati. Apa saja yang dibutuhkan Kau Allah Jehovah Jireh, Kau Allah yang mencukupinya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan Pastor David Chandra ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat kekuatan, damai, sejahtera, sukacita senantiasa melimpah-limpah atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Dimanapun kemanapun Engkau Tuhan suruh mereka, Bapak David Chandra ini pergi, Engkau senantiasa menyertai. Kau memberkati Tuhan pelayanan hamba-Mu ini bersama tim, bersama istri dan hamba-hamba Tuhan yang bersama. Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya perjalanannya sebentar kalau pulang juga Engkau menyertai Tuhan. Karena Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan Tuhanku hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami boleh diselamatkan bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia yang Kau beri kepada setiap kami. Engkau telah memberikan keselamatan yang kekal buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, saat kami pulang Tuhan, Kau sudah menyediakan tempat yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan semua doa kami di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau memberkati ibadah ini. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau siap memberkati setiap kami. Biar firman yang disampaikan Tuhan boleh Tuhan membawa setiap kami, untuk kami tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Engkau. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh Tuhan melakukan semuanya keselamatan dengan takut dan gentar akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara ini Tuhan. Kau memberkati bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Kau pegang kendali atas bangsa ini. Setiap pemimpin Tuhan bangsa ini, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menjamah setiap mereka, supaya mereka hidup takut akan Engkau, melakukan tugas benar-benar takut Tuhan, tanggung jawab di hadapan-Mu, supaya Tuhan keamanan, kesejahteraan ada pada bangsa kami. Kau ampuni segala dosa kesalahan bangsa kami, supaya setiap lutut boleh bertelup, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kalau kami ada di bangsa ini. Kami mengasihi, kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapak.
Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kota kami juga Engkau memberkati. Damai sejahtera-Mu turun atas kota kami. Karena kami percaya kalau kami ada di kota Malang ini, kami Tuhan mengucap syukur. Engkau juga memberkati setiap Tuhan pejabat pemerintah di kota kami, dari yang terangkat, yang atas sampai yang bawah, supaya mereka hidup Tuhan senantiasa Tuhan takut akan Engkau, melakukan tugas dengan baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami saat ini juga berdoa buat persekutuan di tempat ini. Tuhan Engkau memberkati Tuhan CIG ini ya Tuhan, yang Tuhan dibalakan oleh Bapak Wisya dan Cik Yuli Tuhan. Kau memberkati tempat ini supaya tempat ini benar-benar boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kau kirim jiwa-jiwa baru untuk datang tempat ini supaya mereka boleh senantiasa Tuhan. Oh, ada perubahan di dalam hidup kami semuanya untuk memuliakan Engkau, memberkati usaha pekerjaannya, memberkati pelayanan Pak Wijaya kemanapun Engkau suruh. Engkau memberkati juga keluarganya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau senantiasa memberkati setiap keluarga di tempat ini, baik Pak Wijaya, Cik Yuli, ketiga anaknya. Berkat kekuatan kesehatan juga mengalir atas keluarga ini. Apa saja Tuhan yang dibutuhkan, Kau Allah Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati tempat ini supaya tempat ini boleh benar-benar menjadi rumah doa-Mu. Tempat ini boleh menjadi sungguh-sungguh Tuhan, menjadi Tuhan memberkati tetangga kanan kiri, sehingga mereka boleh Tuhan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tempat ini adalah penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau sungguh Allah kami yang baik. Terpuji dimuliakanlah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur, kami serahkan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang Tante Min juga persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Juga kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tibalah saat kita memberi persembahan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini berguna untuk pekerjaan Tuhan ya Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang memberi persembahan. Berkati juga tangan-tangan yang tidak memberi persembahan. Kau berkati berlipat ganda. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terimalah doa kami yang tiada sempurna ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita. Puji nama Tuhan. Untuk konfirmasi aja ya. Mungkin hambanya bertanya-tanya, kok ada omplong? Omplong ini kita pakai untuk memberkati. Jadi seperti sudah kita wujudkan di bulan kemarin, kita pergi ke panti jompo, Tunawisma orang nggak punya rumah. Kita memberkati di sana. Seberapa banyak yang ada di sini kita wujudkan untuk memberkati mereka. Jadi kalau bisa lu ngasih kantong persembahan kok sih ada oblong, biasanya kalau seperti itu biar nggak ada salah. Jadi kami memberikan informasi seperti itu. Baik, saya akan kembalikan ke Pak Wijaya untuk memberikan pengumuman. Ya, shalom. Pertama terima kasih buat Pastor David, juga istri, juga tim luar biasa dari Surabaya, terkhusus firman-Nya
mengingatkan kita semua ya. Bukan lansia aja, saya juga diingatkan juga bahwa Tuhan sewaktu-waktu manggil kita. Tapi hari ini kita sudah damai, kita sudah tenang, tidak ada ketakutan. Apa ada yang masih takut? Jadi gaul Pak Pastor David Chandra. Ada yang takut? Sudah tidak ada ya? Mas tenang kabeh. Berarti sudah siap ya? Ya. Berangkat bareng. Luar biasa. Tapi benar-benar kita sudah tenang bahwa terlebih lagi dalam kehidupan kita sudah tenang sudah. Ya, kita juga sudah terantang tentang suatu kebaikan itu kamu baik belum tentu kamu masuk surga. Tadi juga sudah dijelaskan dengan satu kesaksian, bahkan diilustrasikan seperti orang ketilang. Jadi bukan seenaknya sendiri. Jadi walaupun kita banyak ibadah tiap hari ibadah, belum tentu kamu masuk surga. Ya, oke. Pengumumannya nanti bulan terakhir WD Kasih-Filia dilayani Pastor Tirsa ya di tempatnya Pak Junedi di Ayani. Terus nanti ada pengumuman berikutnya yang terkhusus ya, nanti yang sudah daftar untuk terima Alkitab Huruf Besar, saya berharap seperti firman hari ini Pak David aja 4 pasal itu dilakukan rutin berdoa, bukan hanya nanti nerima Alkitab huruf besar ya, hurufnya sudah besar karena lansia kadang matanya kan agak-agak tidak kelihatan. Ini sudah satu berkat ya. Jadi ya handphone tidak usah di zoom sudah pakai Alkitab ya. Ini kiranya dipakai benar-benar untuk dibaca, bukan hanya diterima moro ditaruh ya. Sangat-sangat sayang. Ini bukan satu kebetulan, firman hari ini pun kita ditegur semua untuk jangan lupa baca firman. Oke, terima kasih Pastor David. Kiranya bukan hari ini aja, kiranya nanti bulan-bulan berikutnya bisa melayani kami, terus memberikan kekuatan kepada lansia, terkhususnya lansia komunitas JG Stokam, agar kita semakin tumbuh dewasa, terlebih lagi siap untuk menghadap Tuhan. Tidak ada takutnya. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri firman hari ini. Rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, firman hari ini menjadi firman yang terindah, menjadi berkat yang luar biasa untuk kita bawa pulang, untuk kita merasa damai, tenang, tidak ada rasa takut lagi. Terus intim dengan Tuhan, terus baca firman, terus berdoa. Kiranya firman hari ini dibawa pulang jadi berkat untuk jadikan rema pribadi lepas pribadi lansia. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan
Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya yang semakin mendewasakan jemaat tempat ini Tuhan. Terlebih Tuhan akan dibawa pulang jadi berkat yang terindah, menjadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Tuhan, saya juga berdoa buat Pastor David Chandra Tuhan. Engkau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saya juga berdoa buat pelayanannya, saya juga berdoa buat pekerjaannya, terkhusus buat kesehatannya Tuhan. Kau terus jagain, Kau terus lindungi, Kau berikan yang sempurna Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat istri dan anak-anaknya Tuhan. Kiranya Tuhan terkhusus akan Kau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Tuhan, saya juga berdoa buat rekan-rekannya Tuhan. Kiranya Kau terus pakai Tuhan, Kau terus berikan hikmat yang luar biasa, Kau lindungi, Kau berkati lebih luar biasa lagi. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, pertama kerinduan kami, Pastor jangan keburu pulang, kita makan bersama dulu, Pastor, sebentar aja. Oke, kita foto dulu. Ya, kita foto dulu. Ayo foto dulu.